guys, jumpa lagi dengan Mimin di channel Anak Kuliah. Di video ini, kita akan bahas hal yang menarik yang akan buat kamu senyum-senyum sendiri jika mengingatnya. Setiap orang pasti memiliki masa kecil. Ya iyalah sobat, kan gak mungkin dia lahir langsung dewasa. Pasti harus melewati masa kecil dulu kan? Nah, pas kita kecil, otak kita seperti respons, mudah sekali percaya atau bahkan selalu menerima berbagai informasi. Entah itu dari orang tua, saudara, dan bahkan teman sendiri, pasti ada yang mengingatkan beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Gak tahu juga sih, informasi itu ada kebenarannya atau hanya sekedar mitos. Nah, di video ini, kita akan bahas dan mengingatkan kamu lagi dengan mitos-mitos yang pernah kamu dengar waktu kecil. Jadi berikut mitos yang sering kita dengar waktu kecil. Nomor 1, utang darah. Waduh, baru juga yang pertama, udah serem aja ya guys, pakai acara berhubungan dengan darah dan utang pula itu. BTW sebelumnya, ada yang masih ingat mitos pertama ini? Mungkin di beberapa daerah penyebutannya berbeda, tapi di daerah Mimin disebut utang darah. Apa sih utang darah itu? Sewaktu kecil, kita masih sangat hiperaktif. Jalan ke sini, jalan ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana, merupakan hal yang wajar dilakukan anak-anak. Bahkan tidak peduli apa yang dilompati di depannya. Mau itu orang lagi duduk atau tidur. Nah, hutang darah ialah di saat kamu melompati orang, entah itu lagi duduk atau tidur. Hingga saat ini, belum ada fakta yang bisa menjelaskan mitos yang satu ini. Namun, positive thinking aja lah ya. Orang tua kita bilang mitos ini agar tidak terlalu aktif dan bisa menghormati orang lain. Nomor 2, menyimpan batu. Nah, mitos yang satu ini pasti buat kamu senyum-senyum sendiri kan? Bukan cuman kamu kok sobat, Mimin juga dulu sering melakukan mitos yang satu ini. Ya memang ngampus sih, hahaha. Oke, kita jelaskan dulu. Mana tahu ada sobat anak kuliah yang belum mengetahuinya. Sewaktu kecil, kita pasti pernah dalam situasi ingin buang air besar, namun sedang buru-buru ke sekolah, karena takut telat, atau karena lagi bermain, atau juga karena takut kamar mandi. Nah, biasanya orang tua akan suruh anaknya untuk mengantongi batu, agar tidak sesak BAB lagi. Entah apa hubungannya batu dengan sesak BAB. Namun, mitos ini terkadang membantu. Nomor 3, duduk di atas bantal. Mitos ketiga ini juga sering kali kita dengar. Bahkan bukan hanya sewaktu kecil, terkadang sewaktu sudah beranjak remaja pun, kita masih mendengar mitos yang satu ini. Mitos ini terdengar ketika bantal di rumah dijadikan mainan. Nah, di saat itulah, para orang tua menakut-nakuti kita dengan mengatakan bahwa duduk di bantal bisa membuat bisulan. Kemudian kita langsung percaya dan takut karena sudah terlanjur duduk. Mungkin orang tua kita melarang karena bantal pada umumnya digunakan untuk kepala dan ketika diduduki, menggambarkan ketidaksopanan. Nomor 4, dilarang menuju kuburan. Nah, mitos yang keempat ini, Mimin yakin bukan hanya waktu kecil, namun dari kamu, pasti ada yang percaya hingga sekarang. Benar kan? Ya, Mimin juga kadang percaya kok. Hehehe. Bagaimana tidak, mitos yang satu ini agak sedikit menyeramkan. Kemudian katanya, kalau kamu sudah terlanjur, maka kamu harus menjilat jarimu yang digunakan untuk menuju kuburan, agar kutukannya bisa lepas. Wah, serem juga ya guys. Kalau dipikir-pikir, memang gak ada yang salah dengan menuju kuburan. Namun mungkin mitos ini sengaja dibuat untuk memberi hormat kepada orang yang sudah meninggal. Nomor 5, gigi susu copot lempar ke atas genteng. Dengan melempar gigi susu yang copot ke atas genteng, bisa buat gigi kita lebih cepat tumbuh dan sehat. Namun apa emang iya? Apa sudah ada penelitian yang membuktikan mitos ini? Belum ada ya guys. Namun entah kenapa, mitos ini masih dipercaya. Bukan hanya di Indonesia, namun negara-negara Asia lainnya, seperti Vietnam hingga Korea, percaya mitos ini. Nomor 6, gunting kuku di malam hari. Mitos yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar, entah itu dari kakek nenek kita atau orang tua kita sendiri, karena dipercaya akan membuat kita memiliki umur pendek. Bagaimana pendapatmu tentang mitos ini sobat? Sampai saat ini, belum ada fakta yang bisa buktikan hal ini. Namun mungkin mitos ini dibuat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti kita melukai diri kita sendiri, karena malam hari kesannya gelap, jadi cahaya kurang, penglihatan kita juga kurang. Nomor 7, duduk di depan pintu. Mitos ini berkembang pesat dari mulut ke mulut dari zaman dahulu hingga sekarang. Terbukti masih banyak masyarakat yang percaya dengan mitos duduk di depan pintu. Nah, apakah kamu salah satunya? Katanya, duduk di depan pintu akan membuat kamu susah dapat jodoh. Apa iya? Kalaupun iya, apa hubungannya pintu dengan jodoh? Terlepas dari percaya atau tidak, namun mitos ini mungkin sengaja dibuat agar tidak ada orang yang duduk di depan pintu, yang mana bisa menghalangi orang untuk masuk. Nomor 8, jual jarum dan garam di malam hari.
Nah, apakah kamu pernah dengar mitos terakhir ini? Mitos ini umumnya banyak beredar di kalangan pedagang dan masih dipercaya sampai sekarang. Dari namanya aja, pasti udah gak asing lagi ya sobat. Katanya sih mitos ini berujung dengan hal mistis. Maksudnya gimana, Min? Jadi gini sobat, dari dahulu kala, jarum dan garam dipercaya jadi media yang digunakan dalam hal gaib. Hal gaib yang dimaksud ialah teluh dan santet. Jadi, beberapa pedagang menggunakan ini ketika merasa tersaingi. Wah, seram ya sobat. Jangan sampai deh kita kayak gitu juga. Nah, jadi itulah mitos yang sering kita dengar ketika kecil. Mitos-mitos apa saja yang masih kau percaya hingga sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya guys. So, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Bye!